Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajtami'una yaumal qiyamati fayuqalu aina fuqara'u hadhihi al-ummati wa masakinuha fayaqumun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat umat manusia itu akan berkumpul jadi satu. Mahsyar, ketika semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayuqal, ditanyakan kepada mereka itu, aina fuqara'u hadhil ummah wa masakinuha, manakah kaum fakir miskin dari umat ini? Dicari mereka pada hari kiamat, orang-orang fakir, orang-orang miskin, gak berharta. Ditanyakan, fayakumun, mereka berdiri bangkit, ini kami. Fayuqalu madza amiltum, mereka ditanya, amal perbuatan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia? Amal ibadah kalian itu apa? Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana ubtulina fasabarna wa wallaital amwala was sultana ala ghairina. Orang-orang fakir miskin pada hari kiamat itu akan menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, ubtulina, kami diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu ujian hidup bagi kami. Gak punya ini, gak punya itu. Yang lain punya ini, punya itu. Kami diuji, ya Allah, ubtulina fasabarna, dan kami bersabar. Sabar dengan kekurangan, sabar dengan ketidakadaan, sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan. Gak punya apa-apa. Padahal watak kita kan gak suka sekali lagi dengan kefakiran dan kemiskinan. Tapi coba lihat riwayat hadis, riwayat ini, berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang orang yang fakir miskin, tentang kefakiran dan kemiskinan yang kita tidak suka itu. Mereka mengatakan, Rabbana ubtulina fasabarna, ya Allah, wahai Tuhan kami, selama hidup di dunia kami diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Fasabarna, dan kami bersabar. Wa wallaital amwala was sultana ala ghairina, dan engkau telah berikan harta serta kekuasaan itu kepada orang lain, bukan untuk kami. Sabar. Harta kami tidak punya, harta itu engkau berikan kepada orang lain, bukan kepada kami. Kami rakyat jelata, gak punya apa-apa, tidak ada kedudukan, gak ada pangkat, status rendah di mata masyarakat dan umumnya orang. Adapun kekuasaan itu engkau berikan kepada yang lain. Itu kan jawaban, karena ditanya madza amiltum, amal perbuatan apa yang sudah kalian lakukan di dunia. Ketika mereka menjawab seperti tadi, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, shadaqtum, benar kalian. Artinya jawaban itu benar, jujur, bukan berbohong. Shadaqtum fayadkhulunal jannata qablan nas. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakir miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yadkhulunal jannata qablan nas, masuk surga sebelum orang-orang. Dipersilahkan untuk masuk surga dulu, lebih awal dibandingkan yang lain. Wa tabqa shiddatul hisabi ala dhawil amwali was sultani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara sulit beratnya hisab, perhitungan, itu akan masih ada dan terjadi untuk orang-orang berharta dan berkuasa saat hidup di dunia. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kalian gak suka dengan kemiskinan, padahal kemiskinan itu lebih mudah ketika penghisaban nanti pada hari perhitungan amal perbuatan semuanya. Jadi syiddatul hisab, sulit dan beratnya hisab itu tabqa, ada
Dan tersisa untuk siapa? Ala dzawil amwali was sultan. Untuk mereka yang punya harta, berkuasa saat hidup di dunia. Masya Allah. Itu kan kasih sayang Allah. Kalau kita jalani, kita hadapi dengan sabar, lebih cepat masuk surga. Yang lain yang hartanya banyak, ya harus menghadapi hisab lebih. Karena ditanya, harta itu dari mana? Cara engkau mendapatkan dan memperolehnya seperti apa? Harta yang engkau punya itu untuk apa? Engkau habiskan buat apa? Jadi semakin banyak hartanya, semakin banyak jawaban yang harus kita berikan. Orang yang berkuasa juga seperti itu. Tidak sedikit orang iri. Kenapa? Yang lain punya jabatan, saya enggak. Padahal saya ikut merintis dari pertama loh. Saya lebih banyak prestasinya. Saya lebih senior. Tapi kenapa dia yang naik pangkatnya, ini jabatan kedudukannya, berkuasa? Banyak orang iri. Bahkan saling jegal menjegal, potong memotong. Bahkan menusuk dari belakang. Teman dekatnya aja jadi korban. Supaya apa? Supaya dia yang naik, yang lebih berkuasa. Perlombaan untuk memperoleh kekuasaan itu, ambisi dan ketamakan pada kekuasaan itu membuat gelap mata, buta, sehingga tidak kenal halal dan haram lagi. Apapun dilakukan yang penting dapat kekuasaan. Ya semakin besar dan semakin tinggi kekuasaannya, ya maka hisabnya juga akan semakin berat.